dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kawan-kawan dimanapun berada, salam sehat. Salam jumpa kembali bersama renungan singkat untuk hari ini. Mari kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk kita, bagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Alai gabi nabasar mahamu samahamu akapara siroha masih sesadu samahamu songon panesa ni dibata di dosamuna di bagasan Kristus. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan dimanapun berada, hari ini Tuhan mengajak kita untuk senantiasa hidup dalam kasih. Ya, luar biasa. Kasih itu sungguh luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Tuhan memberikan anaknya untuk kita. Kasih mengalahkan segalanya. Kasih menutupi banyak dosa. Nah, untuk satu hari ini Bapak Ibu kawan-kawan, sudah jelas, mari senantiasa menunjukkan belas kasihan kita, kasih kita terhadap sesama, terhadap kawan-kawan kita, terhadap tetangga, terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Alai gabina basar maham. Basar. Luar biasa istilah kita dalam bahasa basar. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan istilahnya basar ini memberi dengan tulus, suka menolong dan lain sebagainya. Masih sesaan dosa. Yang kedua, saling mengampuni. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, mari jadi orang baik, yang penuh kasih, yang tulus mengasihi sesama, tulus memberi pertolongan, dan tulus mengerjakan pekerjaan kita. Jadilah ramah, basar, burju. Jadilah orang seperti itu, bukan sebaliknya. Kasih kebaikan mampu merubah dunia. Karena kasihmu, karena keramahanmu, keramah tamahanmu bisa merubah seseorang. So, hiduplah dalam kasih. Mengulu mau di bagasan habasaroni. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, saling mengampuni. Ingat kisah perumpamaan anak yang hilang. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana caranya mengampuni. Yang bisa saya sebutkan untuk Amanginang hanya satu: ampunilah. So, mari kita teladani Tuhan Yesus Kristus. Begitu hebatnya pengampunan itu yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Aliyamang marpamati maroham. Adang gitu sinasi dan nabi nahenai. Amazing. Mungkin masing-masing kita beda cara mengampuni yang kita hidupi. Itu makanya tadi saya sebutkan, saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar bagaimana cara mengampuni amang. Toh selagi dendam, selagi kebencian itu, selagi sakit hati itu masih tersimpan di dalam hatimu, apapun cara yang disebutkan oleh orang kepadamu, yang saya sarankan kepadamu, itu tidak akan berguna.
Maka saya hanya bisa mengatakan ampunilah. Jadilah pribadi yang senantiasa mau memaafkan kesalahan orang, mengampuni kesalahan orang. Jangan mengingat-ingat. Toh kita juga pernah salah, kita juga bisa salah, kita juga bisa melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting dalam hal ini adalah ampunilah kesalahan orang, ya. Song panesan di bata di dosa muna di bagasan Kristus. Tuhan mengampuni kita. Pun dalam keseharian kita begitulah. Saling memaafkanlah suami dan istri di rumah. Terus dalam proses memaafkan itu kita belajar mengoreksi diri, kekurangan, kelemahan kita. Saling memaafkanlah orang yang saling membenci. Karena masih madua, parumain, marhulam, marburu. Berusahalah untuk saling memaafkan. Tuhan menguatkan dan kamu pasti bisa selagi engkau mau. Mari kita menyanyikan Mukwende nomor 212 ayat 1. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sedang bergumul dikuatkan, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang bersuka cita ingatlah mengucap syukur. God bless you non-stop.